Hai teman-teman, setelah 3 pertandingan awal Serie A, akhirnya gue tergerak lagi bikin video ngoceh-ngoceh tentang Inter. Video ini gue beri nama Cerewetin Inter. Sebetulnya tahun 2019 gue sempat bikin, cuma bertahan di awal-awal musim aja, setelahnya males. Ada beberapa prediksi gue yang tepat, seperti Godin. Gue menganggap Godin itu akan menjadi the next Vidic, pemain pengalaman, bermental juara, tapi gagal karena nggak bisa main di 3-5-2. Dulu Vidic di MU bagus kan, legend, kurang apa lagi dia, tapi dia nggak bisa main bagus di Inter karena Mazzarri waktu itu pakai 3-5-2. Godin akhirnya kesampean gitu juga. Anyway, gue sengaja bikin video yang musim 2020-2021 ini baru sekarang karena di 3 pertandingan awal komposisi pemain Inter masih simpang siur. Jadi nggak enak aja gue untuk ngocehin. Kayak Brozovic isunya pergi, malah nggak jadi. Skriniar udah katanya hampir banget ke Tottenham, nggak jadi. Raja Nainggolan juga gitu. Alonso katanya mau datang, Palmieri juga katanya mau datang, nggak jadi. Kante nggak jadi, cuma Vidal akhirnya yang jadi. Jadi gue malas aja, ya udah. Nah, setelah 3 pertandingan dimulai, sekarang komposisinya sudah pasti. Gue mau rutin menganalisis pertandingan Inter, baik preview maupun review. Di 3 pertandingan awal kita lawan Fiorentina, Benevento, Lazio. Yang paling disorot lini pertahanan, parah banget ya. Lawan Fiorentina kita kebobolan 3 gol, lawan Benevento 2 gol, lawan Lazio kita kebobolan dengan cara yang ini Handanovic memang dia ini dia salah satu mungkin yang terbaik di kiper di dunia dalam hal membangun serangan saat ini. Tapi kiper kan tugas utamanya bukan membangun serangan, tugas utamanya menjaga gawang nggak kebobolan. Sementara Handanovic sekarang refleksnya udah parah banget. Kemudian fakta menarik musim ini adalah di lini pertahanan, di bangku cadangan kita cuma punya Ranocchia yang posisi naturalnya sebagai bek tengah. Gue ulangi ya, fakta menarik musim ini adalah Ranocchia menjadi satu-satunya pemain pelapis lini pertahanan yang posisi naturalnya bek tengah. Sisanya Kolarov aslinya fullback aslinya. Darmian dan Ambrosio juga fullback, karena kita cuma punya 4 pemain dengan posisi natural center back. Skriniar, De Vrij, Bastoni, dan Ranocchia. 3 udah pasti jadi starter, berarti sisanya cuma 1. Ini bahaya banget. Gue yakin di transfer window kedua kita akan beli 1 center back yang posisi naturalnya center back. Gue rasa musim ini, dilihat dari 3 pertandingan awal dan uji coba, Conte udah merubah dari 3-5-2 jadi 3-4-1-2 untuk mengakomodir Eriksen. Sebetulnya bisa aja Inter tetap 3-5-2, Eriksen yang beradaptasi, tapi nyatanya di paruh kedua musim lalu Eriksen nggak bisa beradaptasi dengan baik di formasi 3-5-2. Jadinya musim ini Sensi yang harus beradaptasi menjadi menjadi playmaker, pemain yang berdiri, posisinya berada di belakang 2 striker. Tapi Sensi justru ini kan posisinya seharusnya Sensi yang beradaptasi menjadi playmaker di posisi 3-4-1-2, tapi nyatanya Pala Sensi bermain lebih baik dibanding Eriksen. Jadi Eriksen kayaknya lebih karena dia nggak bisa beradaptasi dengan gaya permainan Liga Italia deh, bukan karena formasinya. Dan Inter butuh banget dengan formasi 3-4-1-2, Inter butuh banget pemain tengah yang tugas utamanya ngerebut bola dan bertahan ya, lari, box to box midfielder atau disebutnya ball winning midfielder, dan itu ada dalam diri Gagliardini. Jadi menurut gue pemain yang akan menjadi perhatian, menjadi menarik justru Gagliardini, karena musim lalu dia kacrut banget. Kenapa dia bisa kacrut? Karena dia mainnya di 3-5-2, posisinya jadi Mezzala. Itu bukan Gagliardini banget. Dia nggak bisa melebar, dia nggak bisa menusuk, membuka ruang, otaknya nggak nyampe, jadi dia mainnya jelek banget. Padahal waktu di zamannya Spalletti sama Pioli dia jadi double pivot, duet sama Brozovic dia bagus. Nah di 3-4-1-2 ini dia balik ke posisi awalnya, box to box midfielder di double pivot. Sampai dengan Desember nanti prediksi gue ya jelas, posisi kiper pasti akan Handanovic, kemudian De Vrij di back tengah, sebelah kanannya Skriniar, kirinya Bastoni, sayap kanan Hakimi. Gokil bro, kita habis nonton Kandreva pas lagi diganti jadi Hakimi, kita berasa kayak naik motor udah lama nggak diservis, tau nggak, udah larinya cepet, pinter, lincah, udah Kandreva dah parah banget deh. Kemudian di 3-4-1-2, duanya Barella dan Vidal sih idealnya, teman. Di 3 pertandingan awal kita sempat ngeliat Barella dinaikin jadi pemain yang berada di belakang striker, mungkin karena Sensi dan Eriksen Sensi secara skill dan permainan nyetel, tapi secara fisik dia belum, sementara Eriksen sebaliknya, secara skill dia mumpuni, fisik dia mumpuni, cuma justru dia
belum bisa adaptasi dengan formasi. Sebelah kiri ini nih, Perisic, kalau sebelah kanan udah Hakimi, sebelah kiri Perisic, wah kacau. Kita terlalu ofensif, bukan terlalu ofensif sih, kedua wingback kita terlalu lemah dalam pertahanan, baik Hakimi maupun Perisic. Jadi idealnya Ashley Young, cuma Ashley Young udah tua, dia nggak kuat di bola lari dan nggak kuat main 3 hari sekali. Jadi ya Perisic dan Ashley Young akan berganti-gantian. Sayangnya dua pemain ini nggak ada yang kidal, pemain kaki kanan. Jadi anehnya musim ini Inter nggak punya pemain kidal, padahal kita harusnya punya Biragi atau Dalbert ya. Posisi penyerang pasti Lukaku, Lautaro. Gue sih berharapnya kita sebetulnya harus punya pelapisnya Lukaku ya, pelapis yang setipe dan sepadan. Pinamonti udah nggak setipe, nggak sepadan pula. Tadinya mau Gervinho mungkin sepadan, bisa jadi pelapis yang bagus, tapi dia nggak setipe. Kita butuh pemain jangkung, target man yang gaya mainnya persis kayak Lukaku, dan itu cuma mirip Dzeko atau Giroud sih. Dan kenapa Conte main 3-4-1-2? Selain karena ingin mengakomodir Eriksen bisa main di belakang, bisa permainan bisa maksimal di belakang striker, kita juga punya Alexis Sanchez. Alexis Sanchez selain bisa menjadi rotasinya Lautaro, dia juga bisa main di belakang striker kalau kita butuh yang permainan lagi ofensif banget, lagi ngejar gol banget. Transfer window kedua untuk musim ini akan cepet banget ya gara-gara Covid. Jadi kita baru main 2 bulan, ntar Desember atau Januari ya udah mulai lagi. Jadi ya udahlah, kita sabar-sabarin aja ngelihat sebelah kiri masih timpang, back masih timpang. Segini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang Derby Milan. Bye-bye.